Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mukhrij selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya Firza Kastoktapia dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 251105010019 akan mempresentasikan materi tentang ayat-ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Quran. Baik, saya akan mulai presentasi dengan slide pertama yaitu latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Kitab suci Al-Quran juga merupakan suatu ringkasan dari kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Bahkan Al-Quran sering kali diseru oleh penganutnya untuk mengesahkan berbagai macam perilaku, motivasi sebagai perjuangan, melandasi berbagai inspirasi, mencadang dalam memenuhi segudang harapan dan memperteguh jati diri manusia yang meyakininya dalam berbagai tantangan perkembangan zaman. Nah, secara umum umat Islam juga meyakini Al-Quran sebagai sumber asasi ajaran Islam dan sebagai syariat terakhir yang bertugas memberi arah petunjuk bagi perjalanan hidup manusia. Lalu di slide kedua ini ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ayat-ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih ini. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Lalu yang kedua, apa saja hikmah dari ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Yang ketiga, ada contoh-contoh dari ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Lalu saya akan menjelaskan tujuan penulisan dari materi ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih ini. Yang pertama, untuk mengetahui ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Yang kedua, untuk mengetahui hikmah apa saja dari ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih ini. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi contoh dari ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Baik, kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu penjelasan tentang ayat Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih. Ayat Al-Muhkam yaitu ayat yang sudah jelas maknanya, sudah jelas redaksinya, dan mudah dipahami. Sedangkan ayat Al-Mutasyabih adalah ayat yang masih samar-samar, ayat yang belum jelas maknanya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Atau bisa juga orang yang berilmu mengetahui maknanya, itu pun dengan cara ditakwil sehingga memerlukan penjelasan dari ayat Al-Muhkam atau hadis-hadis yang ditafsirkan. Lalu adapun penjelasan lain dari buku studi ilmu-ilmu Al-Quran tentang Al-Muhkam dan Al-Mutasyabih, yaitu mahkam berarti sesuatu yang dikokohkan, ihkam al-kalam berarti mengokohkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari yang salah dan urusan yang lurus dari yang sesat. Jadi kalam muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Quran bahwa seluruhnya itu adalah muhkam, al-muhkam, yang tadi sudah dijelaskan artinya jelas. Sedangkan pengertian Al-Mutasyabih di buku studi ilmu-ilmu Al-Quran itu secara bahasa berarti tasyabuh, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain, dan syubhah ialah keadaan salah satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara dua secara konkret maupun abstrak. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, wa atu bihi mutasyabiha
Maksudnya, sebagian buah-buahan surga itu serupa dengan sebagian yang lain dalam hal warna, tidak dalam hal rasa dan hakikat. Dikatakan pula mutasyabih atau mutamasil yang artinya sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membetulkan dengan sebagian yang lain. Nah, lalu dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pendapat antara al-muhkam dan al-mutasyabih menuai berbagai macam pendapat. Yang terpenting di antaranya sebagai berikut. Al-muhkam itu adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan al-mutasyabih hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ayat al-muhkam adalah ayat yang mengandung satu wajah, sedangkan al-mutasyabih ayat yang mengandung berbagai macam banyak wajah. Lalu yang ketiga, al-muhkam adalah ayat yang maksudnya itu dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan penjelasan apapun lagi. Sedangkan al-mutasyabih tidak demikian, ia masih memerlukan penjelasan untuk merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Baik, di sini saya akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu contoh-contoh dari ayat al-muhkam dan al-mutasyabih. Di PowerPoint ini tertulis bahwa ada di surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Lalu ada lagi contoh lainnya, yaitu di surah Asy-Syu'ara ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang artinya tidak ada satupun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sedangkan ada juga contoh dari ayat al-mutasyabih, yaitu ada di surah Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim. Ada dua pendapat. Yang pertama ditakwil atau dikembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada Ar-Rahmanu 'alamal 'arsy istawa. Itu ada di surah Thaha ayat 5, yang artinya dialah Allah yang Maha Pengasih yang berkuasa di atas arsy. Lalu yang ketiga ada yadullahi fawqa aydihim. Ada di surah Al-Fat ayat 10 yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Dan masih banyak lagi contoh ayat lainnya di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya permulaan beberapa surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang hakikatnya hari kemudian serta ilmu sa'ah. Untuk melihat lebih banyaknya contoh lain dari ayat al-muhkam dan al-mutasyabih ini bisa dibuka di buku Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran karya Mana Khalil Al-Katan di halaman 307 sampai 308. Di sini ada beberapa contoh dari ayat al-muhkam dan al-mutasyabih itu sendiri. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali lafaz-lafaz al-mutasyabih yang makna-maknanya serupa dengan makna yang kita ketahui di dunia, akan tetapi hakikatnya tidaklah sama. Misalnya asma Allah dan sifat-sifatnya, meskipun serupa dengan nama-nama hamba dan sifat-sifatnya dalam hal lafaz dan makna universalnya, akan tetapi hakikatnya Khalik dan sifat-sifatnya itu sama sekali tidak sama dengan hakikat makhluk dan sifat-sifatnya. Lalu saya akan lanjut ke materi, yaitu hikmah-hikmah dari ayat al-muhkam dan al-mutasyabih. Nah, ayat al-muhkam ini juga menjadi rahmat bagi manusia dan memudahkan bagi manusia untuk mengetahui dan menghayati arti dari ayat-ayat Al-Quran, dan juga dapat menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat Islam dalam mempelajari isi dari ajarannya.
Sedangkan hikmah dari ayat al-mutasyabih yaitu memperlihatkan kelemahan akal manusia dan juga agar seseorang berpengetahuan tinggi itu terhindar dari yang namanya menyombongkan keilmuannya, karena segala sesuatunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik, saya akan menyampaikan bagian terakhir dari rangkaian materi ini, yaitu kesimpulan. Jadi al-muhkam itu merupakan ayat yang jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Sedangkan mutasyabih berarti ayat-ayat yang belum jelas maknanya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya atau makna yang tersembunyi. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya terkhusus dan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.